Lebih baik Smadin. Fisika. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ilustrasi sebuah silinder logam atau silinder dari bahan yang lain, di mana proton-proton terikat pada atom-atomnya, dan di permukaan bahan atau logam ini ada muatan elektron yang berlimpah. Sehingga jika kita pasangkan sumber daya listrik, misalkan baterai, kutub negatif kita hubungkan kepada konduktor atau batang logam ini, dan kutub positifnya kita pasangkan di ujung yang lain, maka elektron akan mengalir. Elektron akan mengalir sampai baterainya habis. Ya, begitu baterai habis, elektron berhenti mengalir. Lihat di sini, aliran elektron adalah dari kutub negatif menuju kutub positif, tetapi kita secara konvensional sepakat mengatakan bahwa arus listrik justru pada arah kebalikannya, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Dari ilustrasi konduktor arus listrik yang lalu berhenti ini, kita simpulkan 3 hal. Arus listrik terjadi ketika elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Definisi arah arus listrik adalah berlawanan dengan arah arus elektron. Apa yang kita maksudkan dengan kuat arus listrik? Yaitu berapa banyak muatan elektron ataupun muatan positif melewati penampang. Ini ya, ini namanya penampang. Penampang dari bahan seluas A ini. Berapa lama yang keluar dibagi selang waktunya, itulah yang kita sebut dengan kuat arus listrik. Karena ini sifatnya neto, yaitu ada elektron yang keluar, tapi ada juga yang masuk, tetapi lebih banyak yang keluar permukaan ini, maka dituliskannya sebagai selisih, yaitu delta Q. Begitu juga dengan waktunya selang waktu delta T. Satuan I yaitu A atau ampere. Satuan delta Q adalah C atau coulomb, dan delta T satuannya S atau sekon. 1 ampere oleh karena itu sama dengan 1 coulomb per detik. 1 coulomb adalah muatan ataupun elektron sebanyak 6,24 dan nolnya 18 biji. Berapa banyak itu silakan kalian bayangkan sendiri. Lantas apa yang dimaksud dengan hambatan listrik? Nah, ini ada isolator dan ini ada konduktor. Bahan-bahan konduktor ini biasanya logam, isolator ini biasanya plastik, karet, miga, keramik, dan sebagainya. Semakin banyak konduktor ini memiliki elektron-elektron di permukaannya, maka dia semakin konduktif. Semakin sedikit isolator ini memiliki elektron di permukaannya, maka bersifat isolatif. Artinya bahan semakin menghambat aliran listrik ketika diberi beda tekanan di kedua ujung. Oleh karena itu, yang namanya besar hambatan listrik dalam dengan huruf R bersatuan ohm, dituliskannya OHM ataupun huruf Yunani ohm, itu bergantung pada jenis bahan, yaitu karakteristik asli dari bahan,
yang dibaca Rho, hambatan jenis persatuan ohmmeter. Logam umumnya memiliki Rho kecil. Panjang bahan, semakin panjang bahan ini, semakin besar hambatan listriknya. Tetapi semakin luas permukaannya A, maka akan semakin kecil hambatan listriknya. Memang ada bahan-bahan yang ternyata tidak mengikuti sifat ohmik ini karena dia bergantung suhu, jadi berubah-ubah sifatnya. Kalau suhunya rendah bagaimana, suhunya tinggi bagaimana. Nah, oleh karena itu ada juga bahan yang tidak mengikuti hukum ohm ini ya. Nah, maka rumus hambatan bahan adalah R sama dengan Rho dikali dengan panjang bahannya dibagi dengan luas permukaannya. Nah, ini seperti yang terlihat, ini adalah gambar dari hambatan listrik yang biasa diproduksi untuk elektronika. Ini dilambangkan dengan salah satu dari dua lambang ini, yang padat maupun yang garis zigzag ya. Baik, jadi itulah hambatan listrik dan asal-usulnya serta bagaimana menghitung besarnya pada suatu bahan. Lantas apa hubungan hambatan listrik dengan tegangan yang dipasang dari sebuah sel, volta, aki maupun dari sebuah baterai dengan kuat arus listriknya? Nah, seorang ilmuwan Jerman, si Ohm, pernah melakukan suatu penelitian dan mendapati bahwa kuat arus yang ditarik dari sebuah baterai itu akan sama dengan tegangan yang dipasang dibagi hambatan dari bahan itu sendiri. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sumber tegangannya, sebuah baterai dipasang pada lampu memiliki hambatan R, maka begitu saklar ditutup akan tertarik arus besar I, dan besarnya ini mengikuti rumusan I sama dengan tegangan dibagi hambatan listriknya. Nah, baterai HP-mu cepat habis ya. Kok bisa baterai HP cepat habis? Nah, seperti ini, saya punya advance, saya punya baterai HP advance. Kutub-kutubnya positif negatif saya hubungkan, maka dia akan menarik arus. Ini dalam elektronika gambarannya seperti ini. Ini baterai punya tegangan P, ini adalah hambatan dari HP. Dia akan menarik arus sebesar A. Kalau kita pasang ampere meter, ya, ampere meter ini dipasangnya secara serial, jadi kutub positif nyambung ke positif baterai, kutub negatifnya nyambung ke negatif baterai. Ini namanya mengukur arus secara serial menggunakan ampere meter. Kalau ini tegangan voltmeter diukur menggunakan voltmeter yang dipasang secara paralel ya. Nah, ini bedanya pasangan serial dan paralel dari sebuah voltmeter dan ampere meter. Nah, HP-mu cepat habis itu kan ada dua faktor.